Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimanallahu jami'an. Insyaallah pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang ini berupa keluh kesah salah seorang putra sahabat, dan keluh kesah dia ini berkenaan tentang masalah takdir yang masih mengganjal dalam dirinya, dan dia khawatir bila mana ganjalan ini akan merusakkan agamanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, demikian juga oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga oleh Az-Zahabi dan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. An Abdullah ibn Fayruz Ad-Dailami. Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami ini adalah putra sahabat Fayruz Ad-Dailami. Annahu qala waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Dalam hatiku ada suatu ganjalan yang berkenaan dengan takdir ini. Fa khasyitu an yufsida alayya dini wa amri. Dan aku khawatir jikalau ganjalan dalam masalah takdir ini nanti bisa merusakkan agama dan yakni masalah ini, ya, merusakkan agama maupun merusak keadaanku. Fa ataitu Ubay bin Ka'ab, maka aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat. Faqultu Abal Munzir innahu waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar fakhashitu ala dini wa amri. Wahai Abul Munzir, Abul Munzir adalah kunyah dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Sesungguhnya ada sebuah ganjalan dalam hatiku tentang takdir ini dan aku khawatir kalau itu sampai merusak agamaku. Fahaddithni min dzalika bi syai'in, coba sampaikanlah kepadaku sebuah hadis tentang takdir. La'allallaha an yanfa'ani bihi, semoga Allah memberiku manfaat melalui hadis tersebut. Faqala, maka sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, law 'azzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Seandainya, kata Ubay, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengazab, menyiksa semua penduduk langit dan semua penduduk bumi, niscaya ketika Allah mengazab mereka, itu Allah tidak berbuat zalim terhadap mereka. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min amalihim. Dan andai Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengadab mereka namun merahmati mereka, maka
rahmat Allah itu sejatinya lebih baik daripada amal mereka. Lebih baik bagi mereka, pengaruh rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka daripada pengaruh amal mereka sendiri. Walau kana laka mithlu Uhudin, walau kana laka mithlu jabali Uhudin dhahaban, atau mithlu jabali Uhudin tunfiquhu fi sabilillah ma qabilahu minka atau ma qubila minka hatta tu'mina bil qadar. Dan andai engkau, wahai Abdullah ibnu Fairuz ad-Dailami, memiliki emas seukuran gunung Uhud yang itu kau infakkan fi sabilillah, niscaya infakmu yang sebesar itu tidak akan diterima, tidak akan diberi pahala sampai engkau beriman terlebih dahulu terhadap takdir. Fata'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan engkau meyakini bahwa apapun yang menimpamu memang itu tidak akan meleset darimu. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu memang itu tidak akan mengenaimu. Walau mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar, dan kalau sampai engkau mati tidak dengan keyakinan akidah seperti ini. Apa yang dimaksud akidah seperti ini? Yang disebutkan tadi, yakni meyakini bahwa seandainya Allah itu mengazab semua penduduk langitnya, malaikatnya, jinnya, dan penduduk buminya, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, semuanya diazab sama Allah, Allah tidak zalim. Dan seandainya Allah merahmati mereka semua, maka rahmat Allah itu lebih mahal daripada amal mereka, lebih baik bagi mereka daripada amal mereka. Dan amalmu tidak akan diterima oleh Allah walaupun infak sebesar gunung Uhud berupa emas, sampai engkau mengimani takdir dengan meyakini bahwa apapun yang akan menimpamu tidak akan meleset, dan apapun yang meleset tidak akan menimpamu. Ini keyakinan yang dimaksud oleh Ubay bin Ka'ab, bahwa barang siapa mati tidak dengan keyakinan itu, maka dia akan masuk neraka. Dakhaltan nar. Wala 'alaika an tas'ala akhi Abdullah ibn Mas'ud, kata Ubay, enggak ada salahnya kok anta'tiya akhi Abdullah ibn Mas'ud fatas'aluhu, kau boleh datang kepada Abdullah bin Mas'ud saudaraku dan kau tanya masalah yang sama. Apa coba jawaban dia? Qala Ibnu Dailami, fa ataitu Abdullah fasa'altuhu fadzakara mithla ma qala Ubay. Aku datangi Abdullah bin Mas'ud dan kutanyai dia, dan dia pun menjawab seperti jawabannya Ubay. Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan, wala 'alaika an ta'tiya Hudzaifah, silahkan kau datangi Hudzaifah dan tanya kepadanya. Fa ataitu Hudzaifah faqala fasa'altuhu faqala mithla ma qala. Aku tanya dia dan dia menjawab persis dengan jawabannya Ubay dan Ibnu Mas'ud. Hudzaifah kemudian mengatakan, i'ti Zaid bin Thabit fas'alhu, sekarang kau datang kepada Zaid bin Thabit dan tanyai dia. Fa ataitu Zaid bin Thabit fasa'altuhu, maka aku tanyai Zaid bin Thabit dan Zaid menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau 'adzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardihi ila akhiril hadis. Rasulullah juga mengatakan persis seperti yang disebutkan oleh Ubay. Dari sini jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ubay, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah itu adalah sesuatu yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tidak secara langsung menisbatkannya sebagai hadis Nabi. Dan hadis ini
diriwayatkan juga sebagiannya dari jalur lain, dari sahabat yang lain, Ubadah bin Samit, dan ada juga beberapa penggalan dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi intinya ayuhal ikhwah, keluh kesah atau keraguan-raguan dan ganjalan pada hatinya Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami tadi dijawab oleh keempat orang sahabat ini dengan jawaban yang mungkin antum akan merasa aneh ketika mendengar untuk pertama kalinya. Begitu enggak? Ada yang merasa aneh enggak? Masa Allah mengadab semua penduduk langitnya, mengadab malaikatnya, mengadab nabi, rasulnya, orang-orang soleh. Masa ketika mereka diadab semua Allah enggak zalim sama mereka? Antum merasa aneh enggak? Tidak ada yang merasa aneh? Hah? Atau enggak perlu dibahas ya? Kalau enggak masalah kita enggak perlu bahas. Antum bisa memahami kenapa kok itu tidak merupakan kezaliman? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa seandainya Allah mengadab semua makhluknya tanpa kecuali? Penduduk langit itu berarti ada malaikat-malaikat di sana. Penduduk bumi berarti ada para nabi dan rasul di sana. Kenapa seandainya Allah mengadab mereka tanpa kecuali Allah enggak zalim sama mereka? Ini yang mengganjal kan? Sebenarnya kan ini yang mengganjal. Ya. Kenapa kok enggak zalim? Nah, jadi antum mau denger enggak penjelasannya? Mau ya? Kayaknya belum semua yang bilang mau. Baik. Banyak yang malu-malu mau. Allah Subhanahu wa ta'ala menyikapi manusia dan jin, karena yang akan diberi balasan oleh Allah itu cuma manusia dan jin. Al-mukallaf itu hanya manusia dan jin. Allah menyikapi manusia dan jin itu dengan salah satu dari dua sikap. Yang pertama, menyikapi mereka dengan keadilannya. Siapa di antara antum yang ingin mendapatkan keadilan dari Allah? Angkat tangan. Yang lain nggak mau dapat keadilan dari Allah? Hah? Bener nih nggak mau dapat keadilan dari Allah? Coba angkat tangan yang mau dapat keadilan dari Allah. 1, 2, 3. Nggak kelihatan, sebentar. Saya pakai kacamata dulu ya. Ulangi. Yakin? Kalau antum yakin, ana cuman bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena antum belum dengar cara yang kedua. Kalau antum dengar cara kedua, antum tidak akan pilih cara yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyikapi manusia dan jin ini, kalau tidak dengan keadilannya, maka dengan rahmatnya. Sekarang antum pilih mana? Hah? Rujuk semua atau masih ada yang mengharapkan keadilan dari Allah? Coba yang tadi mengharapkan keadilan, masih ada yang mau angkat tangan? Tidak ada ya? Baik. Semua orang yang diazab oleh Allah, baik muslim maupun kafirnya, itu adalah orang yang mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang masuk jannah, yang dimaafkan oleh Allah, itu adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Kenapa kok begitu? Jawabannya begini. Karena kita ini diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dicurahkan atau mendapat curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya berapa banyak jumlah nikmat Allah? Hah? Tak terhitung, tak terhingga jumlahnya maupun jenisnya. Bukan hanya jumlah loh ya,
jenisnya ini kita kalau disuruh menyebutkan satu persatu kita tidak akan sanggup. Dan menjadi kewajiban manusia untuk apa? Bersyukur. Wajib nggak bersyukur? Wajib. Karena apa? Kalau tidak bersyukur namanya kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat itu terancam dengan azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi orang yang kufur nikmat itu terancam dengan azab yang pedih. Pertanyaannya sekarang, kita tidak mampu mengetahui jumlah maupun jenis nikmat Allah. Bagaimana kita akan bisa menunaikan syukur nikmat? Bagaimana caranya? Ada yang bisa menunaikan syukur nikmatnya. Untuk setiap nikmat Allah kita bisa mensyukuri. Bagaimana caranya? Rumusnya bagaimana? Tidak mungkin kan? Mungkin tidak? Siapa yang bilang kita masih mungkin mensyukuri semua nikmat Allah tanpa tersisa sedikit pun? Siapa? Nggak mungkin. Allah sudah menyebutkan jumlahnya saja dan macamnya, kita nggak mungkin bisa mencatat semuanya, menyebutkan. Bagaimana yang sesuatu yang hakikatnya secara kuantitas maupun jenis kita nggak bisa menyebutkan satu persatu, kok kita bisa mensyukuri semua? Nggak mungkin. Kita minimal kita tahu dulu apa saja nikmat Allah, baru kita akan syukuri satu persatu, kan gitu. Alasan yang kedua, untuk bersyukur itu antum melakukan apa? Kita lah, jangan antum, ana juga. Untuk bisa mensyukuri Allah, bagaimana caranya? Beramal soleh. Beramal soleh ini bahan bakunya apa kalau bukan nikmat? Untuk bisa beramal soleh kita harus hidup minimal, betul nggak? Selain hidup kita harus berakal. Karena orang yang dicabut nyawanya, selesai dia kesempatannya untuk beramal, iya nggak? Orang yang dicabut akal sehatnya, orang gila, tidak bisa juga dia beramal. Atau dia dicabut nikmat sehatnya, dia akan kesulitan untuk beramal sebagaimana ketika dia sehat dan hidup, akal sehat, kesehatan jasmani, ini semuanya nikmat bukan? Nikmat. Jadi kita mau bayar utang masa lalu kita ngutang lagi sama Allah. Utang nikmat. Mau bayar utang yang kedua, kita ngutang lagi. Dan tidak pernah kita bisa melunasi utang-utang yang sebelumnya karena kita nggak tahu berapa banyak utang kita. Dan kita tidak mampu untuk melunasi semuanya. Sehingga dengan demikian, seandainya Allah mau adil sama kita, mau nuntut hitung-hitungan, impas-impasan, tahu impas-impasan? Siapa yang bisa impas sama Allah? Tidak ada. Mesti utang terus statusnya kan? Mesti kalau mau dihitung benar-benar dia ini jatuhnya masih kufur nikmat, belum bersyukur. Kan yang dia syukur itu baru sebagian kecil dari nikmat Allah. Banyak nikmat Allah yang dia tidak pernah sadari kalau itu adalah nikmat Allah. Bahkan dia gunakan sebagian dari nikmat Allah tadi untuk maksiat, iya enggak? Orang mau maksiat itu pakai bahan bakar nikmat Allah enggak? Iya. Coba. Andai dia enggak pernah maksiat saja, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat Allah semuanya. Ini masih dipakai maksiat juga sebagiannya. Jadi kalau Allah mengazab semua penduduk langit dan bumi, oke Ustadz, itu kan manusia. Kalau malaikat gimana? Sama. Malaikat itu bisa bertasbih, bisa senantiasa taat, itu karena Allah memprogram mereka untuk seperti itu. Dan ketika malaikat-malaikat yang sejak diciptakan oleh Allah itu senantiasa bertasbih dan bertahmid, ketika mendengar teriupan sangkakala,
mereka mengangkat kepala mereka, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Mereka mengakui, Maha suci Engkau ya Allah, kami belum benar-benar beribadah kepadamu dengan ibadah yang sesungguhnya. Jadi dari sini ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab semua makhluknya, maka tidak mungkin Allah dikatakan zalim. Dari satu alasan ini, dari sisi nikmat tadi. Masih ada alasan lain. Secara istilah pengertian zalim itu adalah at-tasarruf fi mulkil ghairi bi ghairi idnih, atau wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Zalim bisa berarti mengutak-atik milik orang lain, bukan hanya orang ya, milik pihak lain tanpa izinnya. Ada barang misalnya nih, kalau milik manusia ya, ada kendaraan milik manusia dipakai tanpa izin, itu zalim. Apalagi kalau sampai dijual atau dirusakkan, jelas itu lebih zalim lagi. Nah, pertanyaannya, apa yang bukan milik Allah? Apa yang bukan milik Allah? Semuanya milik Allah. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang keluar dari wewenangnya Allah untuk menggunakan dengan mutlak. Dari pengertian zalim yang lain, bahwasanya zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, ini juga berkaitan dengan status makhluk Allah yang tidak akan bisa mensyukuri semua nikmat Allah tadi. Sehingga layak kalau Allah ingin mengadili mereka, layaknya mereka masuk neraka karena status mereka belum menunaikan syukurnya. Tayyib. Tapi kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, yakni memaafkan mereka, tidak mengazab mereka, walaupun mereka belum ada apa-apanya dalam mensyukuri nikmat Allah. Syukur nikmat mereka jauh dari kata sempurna. Kenapa ketika Allah merahmati mereka, rahmat Allah itu dianggap lebih baik daripada amal mereka? Jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu kalau membalas amalan manusia itu bukan satu dibalas satu. Amal soleh kita itu enggak dibalas satu, dibalasnya minimal berapa? 10. Lebih baik enggak? Lebih baik. Itu alasan yang pertama. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan satu saja kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali yang setara dengan kebaikan itu. 1 dibalas 10, jelas lebih baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada amal soleh kita itu sama sekali bukan karena Allah membutuhkan amal soleh kita. Allah sedikit pun tidak berhajat kepada kita, para malaikat, para rasul, jin, bahkan alam semesta ini. Allah tetap zat yang maha kaya, paling berkuasa, paling mulia, walaupun tidak ada satupun malaikat yang Allah ciptakan, walaupun tidak ada satu manusia pun yang Allah ciptakan, atau sekalipun seluruh penduduk bumi ini kafir semua kepada Allah. Walaupun itu terjadi, tetap Allah itu menjadi yang paling mulia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, ya bna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum
ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai anak cucu Adam, andai orang pertama sampai terakhir dari kalian, sekalian jin pertama sampai jin terakhir, kalian ini semuanya memiliki hati yang paling bertakwa, anggap semua ketakwaannya seperti Rasulullah Muhammad SAW. Semua manusia seperti Rasulullah, semua jin seperti Rasulullah, itu tidak menambah sedikit pun bagi kekuasaanku. Tidak menjadikan Allah lebih berkuasa ketika semua makhluknya ini taat. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Demikian juga kalau sebaliknya semuanya menjadi manusia paling bejat, paling jahat, paling kafir, paling ingkar, itu enggak akan mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Jadi Allah enggak butuh sama amal kita. Allah enggak butuh sama amal kita sedikit pun. Di saat yang bersamaan kita ini wajib mensyukuri nikmat Allah dengan beramal. Di saat yang bersamaan pula Allah membalas amal soleh yang itu merupakan kewajiban kita yang tidak dibutuhkan oleh Allah sama sekali tadi dengan balasan yang 10 kali minimal. Lebih baik enggak? Lebih baik. Dan kalaupun sudah beramal, tidak bisa amalan kita itu menjadi sebab satu-satunya yang menyelamatkan kita dari siksa Allah. Karena enggak akan cukup amal kita. Walaupun sudah dikali 10 sama Allah. Iya, walaupun sudah dikali 10. Enggak akan cukup bernilai dan sebanding dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau seseorang hanya bersandar pada amalnya, maka dia tidak akan selamat dari neraka dan tidak akan masuk surga. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaq alaih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada 2 lafaz, 2 riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan la yudkhila ahadan amaluhul jannah, kata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam jannah oleh amalnya. Wala anta ya Rasulullah, termasuk kamu ya Rasulullah. Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah berkenan menaungiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Semata-mata dengan amal aku pun tidak akan layak masuk jannah. Di riwayat yang lain lan yanjua minkum ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bakal selamat semata-mata gara-gara amalnya. Terus fungsinya amal itu apa? Kenapa Allah suruh kita beramal? Jawabannya amal itu sebab, bukan kompensasi. Amal itu hanya sebab. Sebab orang masuk jannah dengan beramal. Bukan berarti jannah itu bisa dibayar dengan amal kita. Faham ya maksudnya? Harga jannah tidak ada yang bisa beli. Tapi karena sayangnya Allah, karena sangat baiknya Allah, Allah izinkan kita untuk masuk jannah walaupun imbalan yang kita berikan ini tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan nilainya jannah. Sebagai analogi, misal ada emas yang beratnya 1 ton. Emas 24 karat beratnya 1 ton. Kalau dirupiahkan berapa itu? Susah kan ngitungnya? 1 gram aja 600-an ribu. Ini 1 ton. Berapa gram 1 ton itu? 1 juta gram. Betul enggak? 600 ribu, nolnya tambah 6. Berarti berapa itu? 600 miliar ya. 600 miliar. Itu harganya. Harga wajar segitu itu. Enggak mahalan itu, enggak insyaallah. Saya kurang tahu persis berapa ratus ribu tepatnya, tapi kira-kira 1 gram emas murni itu 600 ribu, kira-kira begitu. Jadi kalau ada 6
ada 1 ton emas murni dijual seharga 600 miliar, itu tidak mahal. Memang harganya segitu. Tapi ketika emas itu diberikan kepada orang yang mau membayar 1.000 rupiah, apakah berarti itu 1.000 rupiah itu adalah setara dengan harga emas? Tidak. Itu bukan harganya emas, tapi baik banget tuh yang ngasih emas. Ya. Sangat baik itu yang memberikan emas dengan hanya uang 1.000. Bukan berarti harganya 1.000, tidak. Nah, jannah itu nggak bisa terbeli dengan amal kita, nggak bisa terbeli. Jangankan untuk mendapatkan jannah, untuk mensyukuri setiap nikmat dari panca indera yang kita miliki, yang selama di dunia ini kita hanya melihat apa yang kita lihat saja, kita nggak pernah melihat apa yang belum kita lihat kan di dunia, ya kan? Untuk mensyukuri nikmat mata yang kita pergunakan untuk melihat apa yang kita lihat seumur hidup, itu kita belum mampu. Belum nikmat telinga, belum nikmat akal, nikmat setiap pembuluh darah kita yang tidak tersumbat. Coba kalau tersumbat 1 di otak, apa yang terjadi? Stroke. Bisa apa orang stroke? Tidak bisa apa-apa. Berapa banyak pembuluh darah kita yang tidak tersumbat? Untuk mensyukuri sendi-sendi kita yang bisa bergerak bebas ini, tidak mengalami peradangan, syaraf kita tidak ada yang terjepit, 1 saja syarafnya kejepit, dia bisa lumpuh, bisa terhalang aktivitasnya. Artinya Allah memberikan balasan berupa jannah, yang jannah itu indahnya jauh lebih indah daripada apa yang pernah dia lihat di dunia. Lebih baik enggak berarti balasan Allah daripada amal kita? Jelas lebih baik. Ya. Oleh karena itu, kalau kita sudah paham hakikat ini, maka kita jadi bisa menerima di mana letak keadilan Allah dan kepada siapa Allah berikan keadilannya, dan di mana letak kasih sayang Allah dan kepada siapa Allah berikan kasih sayangnya. Karena kadang-kadang orang mikir takdir itu begini, bukankah Allah sudah menentukan segala sesuatu? Orang-orang yang bakal masuk neraka sudah ditentukan oleh Allah, dan mereka pasti masuk neraka. Terus buat apa kita beramal? Kenapa Allah sudah tentukan si fulan sebelum dia dilahirkan menjadi penduduk neraka dan akhirnya dia masuk neraka? Mereka menganggap ini adalah kezaliman. Pernah enggak antum berpikir seperti itu? Ya. Ada di antara kita yang pernah berpikir seperti itu. Dan saya sering ditanya, di mana letak keadilannya? Kan Allah sudah tentukan semua. Dan itu tidak akan berubah. Betul. Allah sudah tentukan dan itu tidak akan berubah, tapi Allah enggak maksa kita. Itu yang pertama. Enggak maksa kita untuk berbuat baik maupun untuk berbuat maksiat. Enggak. Hanya saja Allah sudah tahu ini orang bakal ngapain nanti. Akan berbuat apa dia. Sebelum orang itu diciptakan Allah sudah tahu. Tapi ingat, Allah tidak akan memberikan balasan apapun sebelum orang itu berbuat. Dan Allah tidak pernah memberitahukan kepada dia bakal jadi apa. Dia disuruh milih sama Allah. Diberi penjelasan, kalau ingin selamat lakukan ini. Beriman, beramal soleh, jangan syirik, jangan maksiat, istiqomah sampai mati. Hindari yang lain, kufur, maksiat, dosa besar, murtad, nifak dan lain-lain, supaya kamu tidak masuk neraka. Allah enggak ngasih tahu kamu bakal masuk neraka. Ada yang diberitahu gitu sama Allah? Kamu bakal masuk surga, tenang aja. Ada? Enggak ada kan? Ada enggak? Siapa yang merasa diberitahu oleh Allah dia bakal masuk surga atau bakal masuk neraka? Enggak ada.
Allah merahasiakan itu. Tapi Allah sudah tahu. Dan Allah tidak akan membalas sebelum yang bersangkutan itu melakukan sebab-sebabnya. Sebab-sebab keselamatan masuk jannah ya, beriman, beramal soleh. Sebab-sebab yang dapat siksa ya tidak beriman atau tidak beramal soleh, maksiat. Sebelum orang ini melakukan sebab-sebab itu, Allah tidak akan balas apa-apa, tidak akan ngapa-ngapakan dia. Jadi di mana letak kezalimannya? Ada yang merasa kedatangannya di sini dipaksa oleh Allah ataukah sukarela? Ada yang dipaksa untuk datang ke sini? Enggak ada. Atau bingung dengan pertanyaan saya? Hah? Ada yang merasa dipaksa untuk datang ke sini? Untuk sholat maghrib tadi? Untuk tetap mendengarkan ceramah ini? Antum sukarela kan? Tidak ada yang ngasih iming-iming duit, panitia barangkali. Bagi-bagi duit tadi, bagi-bagi sembako, tidak ada. Pilihan, ya enggak? Itu pilihan. Tapi Allah sudah tahu gitu loh. Sebelum antum berbuat Allah sudah tahu. Cuman nanti sampai kapan? Apa kita terus seperti ini? Kita nggak dikasih tahu. Tapi Allah sudah tahu. Jadi nggak ada kezaliman sedikit pun. Dan Allah juga tidak akan memberikan balasan sebelum kita berbuat. Walaupun Allah sudah tahu ini orang bakal taat, bakal gini, bakal masuk surga, tapi Allah tidak akan memasukkan surga dia begitu saja sebelum proses itu terjadi. Makanya Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dalam ayat yang lain am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian mengira kalian bakal masuk jannah sebelum Allah memberikan kepada kalian ujian-ujian sebagaimana yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Ada yang ditimpa kelaparan, kemiskinan, digoncang ke sana kemari imannya. Sampai para nabi dan pengikut-pengikutnya itu bertanya-tanya, kapan nih datangnya pertolongan Allah? Sudah klimaks ini ujiannya. Jawabannya sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah kan tahu toh. Sebelum mereka diuji Allah tahu siapa yang bakal sabar. Siapa yang bakal tabah menghadapinya dan siapa yang tidak sabar kemudian murtad, kemudian futur atau apapun istilahnya. Allah sudah tahu enggak? Sudah tahu belum? Sudah tahu. Tapi kenapa Allah enggak memberikan mereka balasan? Karena itulah sunnatullah, itu keadilannya Allah di situ. Berbuat baru akhirnya diberi balasan. Di ayat yang lain, apa kalian mengira akan masuk jannah sebelum Allah mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar? Maksudnya mengetahui ini, mengetahui perbuatan itu setelah dilakukan, bukan sebelum dilakukan. Kalau sebelum dilakukan Allah sudah tahu, tapi itu tidak memberikan konsekuensi pahala maupun siksa sama sekali karena dia belum berbuat. Dia baru diberikan pahala atau diberi siksa setelah dia berbuat. Dan berbuatnya pun atas pilihan dia kan, nggak dipaksa sama Allah. Enggak. Jadi tidak perlu ada ganjalan terhadap takdir. Takdir itu murni keadilan Allah dan rahmat Allah. Allah memberi kita kesempatan, memberi kita peluang, umur, akal sehat, kemampuan, pilihan. Kalau salah satu dari faktor-faktor ini dicabut oleh Allah, dia tidak akan dibalas apa-apa. Dia tidak pernah dilahirkan ke dunia ini, enggak pernah diberi umur oleh Allah, dia tidak akan dibalas apa-apa oleh Allah. Dia tidak diberi akal oleh Allah ketika lahir di dunia, dicabut, lahir sebagai orang gila, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka juga. Tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Tidak ada orang gila masuk neraka. Orang gila itu rufi'a anhu taklif, rufi'al qalam an thalath, kata Rasulullah. Pena untuk mencatat dosa ataupun pahala itu terangkat dari 3.
anis sabiyyi hatta yahlum wa anil majnun hatta yufiq wa anin naim hatta yastayqid. Orang yang anak masih kecil sampai dia dewasa, atau orang gila sampai dia waras, atau orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Dalam 3 kondisi ini akalnya tidak berfungsi. Dia belum dikategorikan sebagai orang yang berakal sehat, sehingga tidak perlu ada risiko apa-apa terhadap perbuatannya dia. Adil di situ. Demikian juga orang yang dicabut kemampuannya untuk beramal. Dia tidak diwajibkan untuk beramal apa-apa. Karena fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di luar kemampuan tidak wajib dia lakukan. Tidak perlu akan takut terhadap hukuman Allah. Demikian juga ketika kebebasan dia untuk memilih ini dicabut menjadi orang yang terpaksa, dia juga tidak perlu takut. Orang yang dipaksa itu untuk berbuat kekufuran tidak akan dihukum oleh Allah. Apa ayatnya? Apa ayat yang menunjukkan bahwasanya orang yang terpaksa itu tidak dihukum oleh Allah? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali bagi orang-orang yang dipaksa untuk berbuat kekufuran secara zahir, sedangkan hati mereka masih mantap dengan keimanan. Karena kalau keyakinan itu nggak bisa dipaksakan. Yang bisa dipaksakan itu bukan keyakinan, tapi apa? Ucapan atau perbuatan. Orang nggak bisa memaksa kita untuk meyakini sesuatu, nggak bisa. Mereka paling banter hanya bisa maksa kita untuk mengucapkan sesuatu yang itu hukumnya kufur. Tapi hati kita menolak sebetulnya. Kita tidak pernah meyakini hal tersebut. Ini nggak dihukum oleh Allah. Atau untuk berbuat sesuatu yang hukumnya kufur, disuruh sujud kepada berhala misalnya. Atau dipaksa disuruh membunuh, atau disuruh berzina, disuruh minum khamr, diancam. Tapi hati dia menolak. Maka perbuatan ini tidak akan dihukum oleh Allah. Adil kan Allah? Adil. Jadi takdir itu simpel sebetulnya, manakala kita mau merenungi hadis ini. Walau anna laka mithla Uhudin dhahaban tunfiquhu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Dan andai engkau itu diberi kekayaan oleh Allah yang itu sebesar emas, ukuran gunung Uhud. Pernah lihat gunung Uhud? Belum ya? Bisa dilihat nanti di Google Map. Seberapa besar, seberapa panjang, dan gunung Uhud itu cukup panjang, beberapa kilometer dia memanjang. Insya Allah dia akan jadi manusia terkaya sepanjang sejarah kalau dia punya emas sebanyak itu. Itu dia infakkan semuanya fi sabilillah. Sudah masuk waktu kita? Baik, azan dulu. Habis ini azan langsung komat atau ada waktu setelah azan? Lah ya, saya tanya langsung aja sholat. Tapi kita adzan dulu, nanti kita lanjut setelah sholat isya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit syarah hadis Abdullah ibn Fairuz ad-Dailami. Tadi sempat terputus ya menjelang azan isya bahwa Ubay bin Ka'ab mengatakan, dan ini adalah sabda Nabi SAW ya,
"Lau anna laka mithla jabali Uhudin dhahaban tunfiquhu fi sabilillahi ma qubila minka hatta tu'mina bil qadar fata'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Ini menunjukkan bahwa amal saleh sebesar apapun itu baru akan bernilai dan diterima oleh Allah kalau didasari dengan iman. Dan iman ini nggak bisa dibagi-bagi. Seseorang hanya dikatakan sebagai mukmin kalau dia mengimani semua rukun iman yang 6. Ada satu saja yang tercecer dari rukun iman yang 6 ini, maka keimanan dia kepada yang lain-lain jadi tidak bermanfaat. Apalagi kalau yang tercecer ini adalah yang merupakan sesuatu yang ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang sangat dimaklumi, sama-sama diketahui oleh setiap orang yang mengaku muslim bahwasanya dia adalah bagian yang tak terpisahkan daripada din. Jadi iman adalah sesuatu yang sifatnya baku, paket, nggak bisa dipisah-pisah. Kemudian faedah yang lain adalah ancaman bagi orang yang tidak benar dalam mengimani takdir, tidak seperti apa yang dijelaskan oleh keempat orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum tadi, bahwasanya dia akan masuk neraka. Sebagaimana ini juga ditegaskan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ya, mudah itu menemukannya. Buka saja hadis nomor 1 dari Sahih Muslim, itu juga bercerita tentang orang-orang yang menafikan takdir, al-qadariyatun nufah. Intinya adalah di kota Basrah pada kala itu ada orang-orang yang sepintas mereka ini nampak sebagai ahli ibadah dan suka membahas masalah-masalah secara ilmiah dan mendalam. Ya, yatakaffarunal ilm wa dzakara min sya'nihim wa yaquluna alla qadar wa annal amra unufun. Tapi ujung-ujungnya mereka menyimpulkan takdir itu tidak ada. Skenario yang mendahului terjadinya segala sesuatu itu tidak ada. Wa annal amra unuf ay musta'naf. Jadi dan segala yang terjadi itu ya terjadi baru-baru. Baru terjadi dia, bukan sudah disetting, bukan sudah direncanakan, diketahui, dicatat, dikehendaki, kemudian diciptakan oleh Allah, bukan. Dan terjadinya itu juga bukan karena kehendak Allah, bukan karena Allah yang menciptakannya, tapi karena kehendak manusia. Kalau itu amalan manusia kaitannya, maka itu murni karena kehendaknya manusia. Tidak ada campur tangan takdir Allah di situ. Itu pendapatnya orang-orang Qadariyah. Ketika ditanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bagaimana status mereka, Ibnu Umar mengatakan, "Fa idza laqita ulaika faqul lahum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kalian ketemu lagi dengan mereka, sampaikan, bukan sampaikan salam, sampaikan kalau saya berlepas diri dari mereka. Saya berlepas diri dari mereka. Bukan berlepas diri dari pendapat mereka, bukan. Dari merekanya saya berlepas diri. Wa hum bura'u minni. Dan mereka pun juga berlepas diri dari saya. Tidak ada hubungan apa-apa lagi kita dengan mereka. Mereka bukan saudara kita, kita bukan saudara mereka. Kita harus bisa membedakan antara berlepas diri dari seseorang dengan berlepas diri dari pemikiran atau ucapan atau perbuatan seseorang. Kalau berlepas diri dari seseorang
dari orangnya, maka ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana di awal surah At-Taubah yang dinamakan juga surat apa? Nama lain surat At-Taubah itu surat apa? Al-Bara'ah. Karena awal ayatnya bara'atun minallahi wa rasulih. Itulah pernyataan permusuhan, pernyataan berlepas dirinya Allah dan Rasulnya dari siapa? Minalladzina ahadtum minal musyrikin. Allah bari, Rasulnya juga bari dari orang-orang musyrik. Di ayat yang lain fa innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Tapi ketika yang dikritisi itu hanya kesalahannya, maka seseorang berlepas diri dari kesalahan itu. Nah, di sini Ibnu Umar bukan berlepas diri dari ucapan mereka, berlepas diri dari mereka semuanya. Gara-gara ucapan itu, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka secara keseluruhan. Dan mereka pun juga berlepas diri dari Ibnu Umar. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban yunfiquhu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya ada di antara mereka yang mengingkari takdir tadi, yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dulu terhadap takdir. Jadi jangan sampai seseorang tergelincir dalam bab takdir sehingga sia-sialah amalnya. Pelajaran lain yang kita bisa petik dari hadis ini, ayyuhal ikhwah wal akhawat, adalah pentingnya dekat dengan para ulama dan jangan malu-malu untuk bertanya kepada mereka, terutama dalam masalah-masalah akidah yang itu bukan ranah orang untuk berijtihad. Masalah akidah itu baku, hitam putih. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak putih ya hitam. Nggak bisa ijtihad di sini. Buktinya pertanyaan yang sama ditanyakan ke 4 orang sahabat, jawabannya pun sama. Ini menunjukkan bahwasanya masalah itu bukan masalah ijtihadiyah, masalah baku, tauqifiyah. Ada dalil, ya kita berpendapat sesuai dengan dalil. Enggak ada ya sudah diem, jangan dikorek-korek. Kayak nggak tahu bahasa Medannya apa, jangan dikorek-korek gitu. Jangan dibongkar-bongkar tanpa ada acuan yang jelas. Pelajaran lain dalam perkara-perkara yang sangat penting, yang sangat berbahaya kalau sampai seseorang itu salah faham, tidak ada salahnya, bahkan dianjurkan kita untuk klarifikasi ke beberapa orang yang berilmu. Bahkan anjuran itu dari Ubay bin Ka'ab sendiri, ya, untuk meyakinkan bahwasanya masalah ini masalah sudah disepakati loh, bukan masalah ijtihad. Nggak percaya tanya sama fulan. Si fulan juga bilang tanya lagi sama fulan, tanya lagi sama fulan. Karena ini masalah yang memang baku. Lain halnya kalau masalah ijtihadiyah. Beda mujtahid bisa beda hasil ijtihadnya. Tapi kalau masalah itu sudah baku, tidak akan ada perbedaan selagi yang ditanya adalah sesama ahlu sunnah tentunya. Kalau tanyanya sama ahli bid'ah pasti beda. Tapi selagi dia seorang ahlu sunnah yang memahami usul ahli sunnah, tidak mungkin dia akan menjawab dengan jawaban yang berbeda dalam perkara-perkara yang sifatnya ma'lum minad din bid-darurah, yang sama-sama diketahui dan mesti diketahui bahwasanya ini adalah bagian dari din. Dan ini juga menunjukkan bahwa
ilmu yang didapat dari satu jalur itu beda kekuatannya dengan ilmu yang didapat dari banyak jalur. Khabar ahad, suatu berita yang kita dengar dari satu sumber itu akan memiliki kekuatan yang berbeda bila mana kita mendengar berita yang sama dari banyak sumber. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, ketika kita hanya tahu satu dalil kebenaran, maka kita akan memiliki keimanan atau keyakinan yang berbeda dengan kalau kita tahu banyak dalil dari masalah yang sama. Orang yang cuma tahu satu hadis, imannya dan ilmunya tidak akan sekuat orang yang tahu lebih dari satu hadis dalam bab yang sama. Karena satu berita yang dibawakan oleh seorang sahabat itu dihitung satu hadis, walaupun redaksinya sama, tapi dihitung sebagai hadis yang berbeda. Apa yang disampaikan oleh Ubay itu hadis, apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu hadis kedua, Hudzaifah ketiga, Zaid bin Thabit keempat. Sehingga jangan kita merasa puas kalau kita baru tahu satu dalil, padahal masih banyak dalil dalam bab itu. Karena makin banyak kita mengerti dalil, makin kuat iman kita dan makin tidak akan goyah. Lain dengan orang yang baru tahu satu dalil, kemudian dia terkena satu syubhat, goyang dia punya iman. Ya, makanya kita disuruh memperbanyak mempelajari, merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Suruh mikir, lihat langit, mikir coba, kok langit bisa tegak kayak gitu? Makhluk sebesar itu, gak pakai tiang bisa tetap berdiri gak roboh. Siapa coba yang menjadikan langit itu tetap tegak? Lihat burung bisa terbang di angkasa tidak jatuh. Siapa yang menahan mereka? Lihat fenomena-fenomena alam, kita disuruh berpikir supaya kita mengetahui banyak dalil-dalil kebesaran Allah, sehingga iman kita kepada Allah akan jauh lebih kuat. Orang yang tidak pernah merenungkan itu, dia akan jatuh ke dalam syubhatnya orang-orang ateis, orang-orang musyrik, sampai akhirnya berkeyakinan alam semesta enggak ada penciptanya. Itu karena dia tidak mau menggunakan nikmat akal dan tidak mau menggunakan pendengaran, penglihatan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Dan tanda itu demikian banyak. Makin banyak kita ketahui, makin kuat iman kita. Kemudian dari hadis ini ada pelajaran lain, yaitu pentingnya seseorang menundukkan pola pikirnya terhadap wahyu. Akal kita, perasaan kita mungkin masih agak sulit dalam menerima beberapa hal dari perkara-perkara keimanan. Akan tetapi sikap seorang mukmin adalah dia tundukkan hawa nafsunya, logikanya terhadap wahyu yang datang dari Allah atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sikap yang sesuai dengan tuntutan akal sehat itu sendiri. Bukan sesuatu yang sifatnya memaksakan atau bertentangan dengan akal sehat, tidak. Justru sikap tunduk terhadap berita yang datang dari Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang sifatnya ghaib, dan memang masalah-masalah keimanan itu mayoritasnya masalah ghaib. Sikap tunduk kepada berita yang datang dari Allah maupun Rasulnya itu adalah sikap yang paling benar. Kenapa demikian? Karena ini perkara ghaib. Masalah takdir kita tidak pernah diberitahu kita akan jadi apa. Ini perkara ghaib.
Kita hanya diberitahu bahwasanya Allah sudah menentukan nasib kita masing-masing. Entah sebagai, mudah-mudahan tidak tapi ya, ahlun nar, atau sebagai, dan mudah-mudahan iya, ahlul jannah. Hanya saja Allah tidak memberitahu siapa di antara kita yang ke sana atau siapa di antara kita yang ke situ. Dan kita harus percaya Allah tahu itu semua. Allah sudah menentukan sebab-sebabnya dan hasil akhirnya kita disuruh percaya. Sikap seorang mukmin percaya, tapi dia tidak bersandar, kemudian dia bermalas-malasan. Justru tuntutan dari orang yang percaya kepada takdir dengan baik dan benar itu, dia tidak malas beramal. Karena salah satu yang dia percayai tentang takdir adalah bahwa takdir Allah itu ada sebab-sebabnya. Semua takdir itu ada sebabnya. Bukan sesuatu yang terjadi tanpa sebab, tidak. Hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu fi sahihain, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Di situ ada kata-kata nutfah, dalam naskahnya arba'in, tapi dalam sahihain enggak ada kata-kata nutfah. Intinya setelah melalui kehamilan 120 hari, maka barulah Allah kirim malaikat untuk meniupkan ruh dan untuk mencatat 4 hal tentang orang ini. Salah satunya tentang ajalnya, amalnya, rezekinya, dan juga celaka atau bahagia dia. Apa kata Rasulullah setelah itu? Fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Demi zat yang tidak ada ilah selain dia, ada di antara kalian yang benar-benar zahirnya itu dia beramal dengan amalan ahlul jannah, sampai-sampai antara dia dengan jannah hanya berjarak 1 hasta saja, satu hasta, 1 lengan. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi kitabullah, ketentuan Allah mendahului dia. Faya'mal bi'amali ahlin nari fayadkhuluha. Kemudian sesaat sebelum mati dia melakukan amalan ahlun nar dan dia masuk neraka. Bagaimana kita memahami hadis ini? Udah. Nabi tidak mengatakan dia masuk neraka gara-gara ditakdirkan oleh Allah, kan? Enggak. Tapi faya'mal bi'amali ahlin nar. Dia mengamalkan. Allah menentukan, kemudian dia mengamalkan. Dia melakukan sebabnya itu. Bukan semata-mata karena Allah sudah nakdirkan, tahu-tahu dia enggak berbuat apa-apa masuk neraka. Kan enggak gitu Nabi bilang. Allah menakdirkan dia, tapi dia sendiri juga memilih. Nasibnya itu dia pilih dengan berbuat amalan ahlun nar dan mati dalam keadaan belum bertaubat. Mata alal ma'siyah fayadkhuluha, dan dia akhirnya masuk neraka. Jadi ada sebabnya enggak takdir Allah? Ada. Demikian juga sebaliknya, yang sepintas terkenal dari dulu adalah pelaku dosa, menjelang mati ketakdir Allah mendahului dia. Mendahului karena apa? Allah sudah tahu sebelum dia beramal, itu maksudnya. Bukan berarti dia dihalang-halangi oleh takdir Allah untuk tetap beramal, untuk istiqomah. Tidak dihalang-halangi. Fayasbiqu alaihil kitab, karena Allah sudah menentukan sebelum dia beramal dia bakal jadi apa. Tapi Allah enggak maksa dia. Dia sendiri yang milih. Orang ini yang akhirnya tidak istiqomah di akhir hayatnya, dan dia hendak istiqomah berbuat dosa maksudnya ya. Dan dia akhirnya berbuat amal soleh, mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk jannah. Masuk jannahnya dia apakah semata-mata karena ditakdirkan Allah? Apakah karena itu? Semata-mata karena ditakdirkan Allah dia langsung masuk jannah tanpa sebab? Iya apa enggak? Jawab semuanya, iya apa enggak? Paham kan antum pertanyaannya? Tapi karena apa? Karena sebab. Jadi enggak ada kezaliman di sini.
Yang penting adalah ketahuilah sebab-sebab itu dan amalkan. Saddidu wa qaribu, kata Nabi SAW. Saddidu, lurus-luruskanlah langkah kita. Dekat-dekatkanlah dengan kesempurnaan walaupun kalian tidak akan sempurna. Tidak akan kita bisa maksimal 100%, tidak. Tapi saddidu wa qaribu. Kita disuruh untuk mewujudkan sebab-sebab keselamatan itu sebanyak mungkin dan menghindari sebab-sebab kebinasaan sebanyak mungkin. Dari situ tidak ada masalah dalam bab takdir ini, dan akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang paling benar. Selain akidah Ahlus Sunnah, imma qadariyah wa imma jabriyah. Kalau enggak lari ekstrim kanan dalam menafikan takdir, dia akan jadi ekstrim kiri dalam menetapkan takdir. Sehingga meyakini bahwa kita ini dipaksa untuk tunduk kepada takdir Allah, enggak diberi pilihan. Ini akidahnya Jabriyah, akidah batilah. Allah enggak maksa kita untuk berbuat taat, dan Allah juga tidak maksa kita untuk maksiat. Tapi amal perbuatan kita itu ciptaan Allah. Bingung gak antum? Bingung gak? Amal perbuatan kita itu ciptaan Allah. Siapa yang sholat, sholatnya ciptaan Allah. Siapa yang maksiat, maksiatnya juga makhluk ciptaan Allah. Terus kenapa Allah hukum? Bingung gak? Tak kasih syubhat ya. Nah, tapi jangan ada yang ngantuk. Kalau ingin tahu jawaban syubhat ini, tidak boleh ngantuk. Perhatikan baik-baik. Amal kita ini ciptaan Allah, itu kata Allah, bukan kata ana. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian berbuat. Dari sisi mana Allah menciptakan amal kita? Gampang. Karena Allah menciptakan kehendak pada diri kita. Kalau Allah berkehendak, Allah akan cabut kehendak itu. Kita jadi tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Kayak malaikat, dia tidak bisa milih. Diperintahkan apa saja mesti nurut malaikat. Tidak dikasih pilihan sama Allah. Tidak diprogram untuk milih selain yang diperintahkan oleh Allah. Itu malaikat. Kalau manusia dikasih dia kehendak. Ya, wahadainahun najdain. Ada yang diberi kehendak untuk taat, dan dengan kehendak itu pula dia bisa milih untuk maksiat. Siapa yang menciptakan kehendak ini pada diri manusia? Allah. Dari kehendak itu dia memilih, menentukan dia akan berbuat apa. Dan Allah memberinya kemampuan untuk berbuat. Diberi kemampuan enggak kita oleh Allah untuk berbuat? Diberi kekuatan, diberi anggota badan fisik, diberi akal untuk merencanakan. Itu semua pemberian Allah, bukan? Dari sisi ini, apa yang dihasilkan dari kehendak dan kemampuan manusia tadi berupa amal, baik yang soleh maupun maksiat, otomatis jadi ciptaannya Allah. Karena yang memampukan dia untuk begitu adalah Allah. Kenapa terus akhirnya dihukum? Ya karena manusia milih sesuatu yang salah. Milih sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah itu berbahaya. Allah menjelaskan terlebih dahulu enggak sebelum Allah memberikan hukuman? Semuanya dijelaskan sama Allah. Sebelum Allah membalas perbuatan kita, Allah sudah jelaskan, yang berbuat begini balasannya begini, yang berbuat begitu balasannya begitu. Hati-hati kamu jangan ngikut ke sini, ikuti yang ini. Enggak cuma dijelaskan oleh Allah, Allah kirim para rasul. Allah turunkan kitab-kitab. Para rasul sudah meninggal, ulama yang meneruskannya tidak pernah ada habisnya, kecuali nanti di akhir zaman Allah mencabut ilmu ini, baru para ulamanya meninggal semua. Allah kasih kita akal untuk mikir, kasih kita pendengaran untuk menyimak bagaimana Allah menjelaskan bahaya setiap perbuatan. Orang-orang yang tidak mendapatkan pemberitahuan ini sama sekali, Allah enggak hukum dia. Adil enggak Allah?
orang yang mati sebelum sampai kepadanya dakwah Islam, Allah nggak akan hukum dia di neraka. Ya. Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar. Hadis riwayat Muslim. Demi zat yang nyawaku ada di tangannya, kata Rasulullah, tidaklah ada seorang pun dari umat ini. Umat di sini maksudnya adalah ummatud dakwah, umat manusia secara umum. Tidak ada satu orang pun dari umat ini yang dia pernah mendengar tentangku, tentang diutusnya aku. Dia sudah dengar dulu sampai kepadanya dakwah Islam. Tsumma la yu'minu bima ji'tu bihi. Kemudian setelah sampai kepadanya dakwah Islam, dia tidak mau mengimani apa yang kubawa, melainkan dia pasti menjadi ahlun nar. Artinya ada dua syarat di sini. Bukan sekedar dia tidak masuk Islam, tapi dia harus dengar dulu tentang Islam, kemudian dia menentukan sikap, saya tidak mau percaya, gara-gara ini dia masuk neraka. Jadi bukan semata-mata Allah menakdirkan dia masuk neraka tanpa sebab. Tidak begitu. Adil Allah itu. Siapa yang mati ahlul fatrah, mereka yang mati di masa kevakuman, tidak mendapati ajaran Nabi sebelumnya dan Nabi berikutnya belum diutus, dia hidup di masa vakum kenabian ini, ahlul fatrah. Atau orang yang ketika dakwah Islam itu sampai kepadanya dia sudah pikun, atau dia gila, atau dia mati masih kecil belum balik. Ini semua akan diuji lagi oleh Allah SWT. Sebelum ditentukan nasibnya ke jannah atau ke nar, Allah akan uji dulu. Mereka akan disuruh untuk dijanji oleh Allah untuk taat kepada perintah Allah apapun itu. Setelah mereka berjanji, Allah suruh mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Zahirnya neraka. Orang-orang yang Allah sudah takdirkan sebelumnya, Allah sudah tahu dia bakal menjadi ahlun nar, mereka akan tidak nurut kepada Allah. Mereka akan menolak. Ya Allah, gimana? Kami ini ingin lari dari neraka, kok malah Engkau menyuruh kami masuk neraka? Tapi orang-orang yang Allah sudah ketahui dia pasti akan selamat menjadi ahlul jannah, dia akan nuruti apa perintah Allah. Ketika itulah terbukti siapa yang layak masuk jannah dan siapa yang tidak layak masuk jannah. Atas pilihan atau paksaan? Pilihan apa paksaan? Belum semua. Pilihan atau paksaan? Pilihan. Ya, jadi hidup itu pilihan. Mau selamat, pilihannya sudah dijelaskan sama Allah. Mau celaka, juga sudah dijelaskan sebab-sebab kecelakaannya. Allah juga melarang jangan milih ini. Masih ada juga yang milih itu, akhirnya celaka. Saya nggak bahas pemilu loh ya. Saya nggak bahas pemilu, nggak. Maksudnya jalan pilihan. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Allah. Nabi juga menjelaskan semua jalan yang berakibat baik bagi umatnya. Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan kama fi sahih Muslim, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa haqqun alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan wajib baginya untuk menunjukkan umatnya pada setiap kebaikan yang diketahui oleh nabi itu. Setiap kebaikan, kalau nabi tahu ini baik buat umatnya, dia wajib bimbing umatnya ke sana, wajib diberitahu. Dan sebaliknya, wajib bagi setiap nabi untuk memperingatkan umatnya dari setiap yang membahayakan mereka. Kalau Nabi tahu itu bahaya, wajib untuk diperingatkan, baik peringatannya maupun bimbingannya itu sifatnya global atau sifatnya spesifik, seperti anjuran untuk jujur, anjuran untuk amanah, anjuran untuk
menunaikan hak orang lain ini sifatnya umum. Semua yang masuk kategori ini berarti dia termasuk yang diperintahkan. Atau yang sifatnya khusus ibadah-ibadah spesifik, sholat, sunnah, ada duha, ada rawatib, ada witir, ada qiyamul lail, ada gerhana dan lain-lain, ini yang spesifik. Ada sedekah, ada zakat, ada bayar utang, ada macam-macam, ini spesifik. Semua yang baik-baik, yang manfaat pasti dijelaskan oleh Nabi. Semua yang berbahaya juga pasti diperingatkan oleh Nabi SAW. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bersandar kepada takdir. Toh Allah nggak pernah maksa dan Allah nggak memberitahu sebelumnya kita bakal jadi apa. Tapi kita diberi peluang, diberi kesempatan, diberi pilihan dan diberi kemampuan untuk menentukan pilihan itu dengan diberitahu konsekuensi masing-masing. Jadi itu beberapa masalah seputar takdir. Mudah-mudahan setelah mendengar ini kita tidak ada ganjalan lagi dan kita semakin semangat untuk beramal. Sebagai closing statement, penutup, antum pernah dengar nggak sahabat-sahabat yang diberi kabar gembira masuk jannah? Siapa di antara mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum jami'an. Nabi memberitahukan mereka bahwasanya mereka min ahlil jannah itu saat mereka masih hidup ataukah mereka sudah mati? Saat mereka masih hidup. Setelah mendapat kabar gembira itu, mereka santai-santai atau tetap beramal? Tetap beramal. Bahkan anehnya Umar bin Khattab itu masih khawatir kalau dirinya itu orang munafik. Saat dia menjabat sebagai khalifah, dan semuanya, enggak cuma Umar, Abu Bakar begitu. Abu Bakar pernah sebagai khalifah, siang-siang dia sambil memegang lidahnya dia bilang, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang bikin saya terjerumus dalam masalah-masalah besar, lisan. Ini sudah dijamin masuk surga loh. Umar bin Khattab saat dia menjabat sebagai khalifah, dia pernah nyumpah Hudzaifah bin Yaman, nasyattuka billah hal dzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sumpah engkau atas nama Allah, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah Rasulullah menyebut namaku dalam deretan orang-orang yang bakal mati munafik? Kok aneh ini Umar ini? Kan sudah dikasih tahu kau bakal masuk jannah. Utsman enggak kendor amalnya. Ali juga begitu. Artinya apa ayuhal ikhwah? Artinya mereka faham bahwasanya takdir Allah itu ada sebabnya. Ya kan? Sebabnya itu pilihan kita. Mereka dikasih tahu mereka bakal menjadi ahlul jannah, berarti harus ada sebab-sebab yang mereka lakukan supaya janji itu terrealisasi. Makanya nggak ada yang kendor sedikit pun, walaupun sudah diberitahu oleh orang yang tidak akan bohong. Jadi kalau kita memahami takdir dengan baik dan benar, harus begitu. Nggak boleh ada putus asa. Baik. Sudah selesai kok. Nggak boleh ada putus asa dari rahmat Allah selagi seseorang masih hidup dan diberi kesempatan untuk tobat. Dan tidak boleh pede. Tahu pede? Percaya diri, sudah berbuat amal banyak, sudah jihad, sudah sedekah, sudah hafal Quran, sudah haji tiap tahun, umroh tiap bulan, Masya Allah. Tidak boleh dia pede dengan amal solehnya selagi dia belum mati dalam keadaan itu. Selagi dia masih hidup, fitnah itu bisa saja menyambar kapan saja. Dia tetap harus istiqamah dan jangan melihat bahwa amal solehnya itu besar, jangan.
itu belum setara dengan nikmat Allah. Jangan sampai kita ujub, takjub, bangga dengan amal soleh. Jangan. Bersyukur bagus, senang diberi taufik oleh Allah untuk beramal soleh, harus. Fabima wa bifadli, apa namanya? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, atas fadilah dari Allah dan rahmat Allah aku bisa beramal. Senang karena mendapatkan fadilah, mendapatkan rahmat Allah sehingga dia bisa melakukan amal soleh. Tapi bukan bangga. Apa yang mau dibanggakan? Wong Anda itu masih punya utang banyak sama Allah. Kok bangga? Begitu dia bisa beramal, tambah utangnya dia. Karena amalan yang baru ini juga berkat nikmat Allah yang banyak. Buat apa dia bangga? Tapi dia senang diberi taufik oleh Allah untuk beramal, bukan dia bangga. Sehingga dia tidak mencibir orang lain. Yang mungkin di mata dia orang ini jelek tok, kan di mata kamu. Di mata Allah belum tentu. Makanya dalam hadis tentang takdir dalam versi yang lain, innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yarahun nas wa huwa min ahlin nar. Demikian juga sebaliknya, ada kalanya orang itu di mata orang lain terlihat perbuatannya seperti perbuatan ahlul jannah di mata orang, padahal sebenarnya dia min ahlin nar. Atau sebaliknya, orang-orang melihat perilaku orang ini seperti perilaku ahlun nar, padahal dia sebetulnya min ahlil jannah. Artinya kita jangan mudah mencibir orang lain selagi kita tidak tahu amalan dia yang tersembunyi, dan nanti dia mati dalam keadaan apa, kita nggak boleh nilai. Karena masih ada kesempatan, karena kita sendiri juga belum tahu kita ini mati dalam keadaan apa, kan? Baik, barangkali itu materi yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada yang masih mengganjal lagi, ada yang syubhatnya masih belum hilang, silahkan. Alhamdulillah, sudah tidak ada yang kena syubhat lagi ya. Halas, tidak ada lagi pertanyaan. Udah. Nggak ada yang tanya, udah. Udah jelas kan? Itu untuk apa? Pertanyaan? Oh, infak ya? Mana kira pertanyaan? Baik, nggak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Oh, ada pertanyaan. Ini tidak berkaitan dengan takdir. Sebentar. Ini juga nggak berkaitan dengan takdir. Alhamdulillah. Berarti materinya jelas ya. Baik. Pertanyaan yang pertama ini kaitannya dengan masalah rumah tangga. Yang kedua juga rumah tangga juga. Bagaimana cara bentar, ini apa ini? Ini ada kaitan ini, saya jawab dulu insya Allah. Saya mau bertanya, ada seseorang dulu ia sehat, waras, tetapi dia tidak ahli ibadah, lalu ke depan hari ia menjadi gila, dan di akhir hayatnya ia mati dalam keadaan gila. Bagaimana dengan semasa hidupnya sebelum ia gila? Mohon penjelasannya Ustadz. Semasa hidupnya berarti setelah dia balik, dia sempat jadi orang waras, tapi dia sia-siakan kesempatan itu sehingga datang halangan berupa gila. Ya dia akan dibalas sesuai dengan masa warasnya tadi. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau dia masih seorang mukmin, tapi ya ibadahnya pas-pasan, tauhid dia tidak batal dengan dosa syirik, kufur atau yang sederajat, ya dia masih berpeluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia sebaliknya,
saat dia itu memiliki akal, dia memilih untuk tidak beriman. Kemudian 5 tahun kemudian dia gila. Bagaimana nasib dia? Neraka selamanya? Atau masuk neraka 5 tahun aja? Hah? Bagaimana menurut antum? Masuk nerakanya selamanya karena dia selagi dia diberi kesempatan oleh Allah, dia tidak memilih untuk beriman, dia milih untuk kufur. Misal ya, ini pertanyaan lain ini berarti. Cuman saya jadi teringat. 5 tahun kemudian dicabut akalnya dia, sampai mati gila. Bagaimana nasibnya? Masuk neraka selamanya atau masuk nerakanya 5 tahun aja? Hah? 5 tahun aja? Atau selamanya? Siapa yang bilang selamanya? Angkat tangan. Gak berani. Ini pilihannya cuma 2 loh nih. Selamanya atau 5 tahun aja. Gak boleh golput. Siapa yang pilih selamanya? Angkat tangan. 1. Saya juga angkat tangan. 2. Antum jangan tiru-tiru loh. Siapa yang pilih 5 tahun aja? Mesti gak ada yang angkat tangan. Berarti ketahuan antum golput kemarin ya. Taib, serahlah, itu urusan pribadi kalau itu. Tapi yang jelas, kalaupun Allah azab dia selamanya, Allah gak zalim. Karena apa? Karena dia sendiri menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada dia. Padahal Allah sudah ngasih tahu, mati bisa datang sewaktu-waktu. Penghalang juga bisa datang sewaktu-waktu. Penghalang itu bisa mati, bisa yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah kau penuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Segeralah kau ikuti ajakan Allah dan Rasulnya saat Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada hal-hal yang menghidupkan kalian, menghidupkan hati kalian, memberikan kalian kehidupan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i. Bukan kok wa zauji wa qalbih. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu kadang-kadang akan menghalangi antara seseorang dengan keinginannya. Asbabun nuzulnya ayat ini adalah ada seorang kalau nggak salah penyair jahiliyah. Penyair jahiliyah ini kalau nggak salah namanya Umayyah ibnu Salt. Umayyah ibnu Salt itu sudah mendengar bahwa di Mekah, di Madinah itu ada orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Dan dia sudah berencana untuk menemui orang ini, ya maksudnya Rasulullah, dan masuk Islam. Di tengah perjalanan ke Madinah, dia mendengar bahwa Muhammad dan pengikutnya akan berperang dengan orang-orang Quraisy di perang Badar, itu ceritanya. Terus dia berpikir lagi, nanti dulu saya mau lihat dulu hasilnya. Kalau Muhammad yang menang, saya lanjut, saya akan masuk Islam. Tapi kalau orang-orang musyrik, orang Mekah yang menang, saya nggak jadi. Subhanallah, dia nunggu, dia menunda keislamannya ini. Akhirnya dapat kabar yang menang Rasulullah, belum sempat dia nyampe ke Madinah sudah mati duluan. Dia berharap kalau datang kesempatan lagi saya akan lakukan, tapi belum tentu datang kesempatan itu. Mungkin antum berencana, tapi kesempatan pertama dan saat Allah memberi antum kemampuan untuk mengikuti hidayah antum sia-siakan, belum tentu datang lagi. Hati-hati. Orang ini sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk menggunakan umur yang dia miliki, dan dia tidak tahu kan berapa umurnya.
Ya seperti kita yang masih hidup lah. Ada kalanya terhalang oleh mati, terhalang oleh sakit, terhalang oleh akalnya mungkin. Sejak dia gila, dia nggak dihukum apa-apa. Tapi sebelum gila, kalau dia sudah sempat balik, berarti kan udah mulai dicatat itu. Ada masa dia ini disuruh milih. Nah, oleh karena itu tidak zalim ketika dia diazab selamanya. Karena apa? Karena dia menunjukkan bahwasanya dia tidak mau beriman. Buktinya apa? Sampai kesempatan itu hilang dia tidak manfaatkan. Itu buktinya. Makanya Allah membalas dia berdasarkan rencananya, berdasarkan niatnya. Karena dia tidak pernah meniatkan untuk beriman dan membuktikan, sebagaimana orang yang mati sampai akhir hayatnya dia kafir, berarti niatnya dia mau kafir terus. Buktinya apa? Sampai kesempatan habis dia nggak berubah kok. Kalau memang dia ada niat, mestinya sebelum kesempatannya habis, dia manfaatkan kesempatan itu. Demikian juga orang yang beramal soleh, orang yang beriman, dia akan dibatasi oleh umur toh? Ya enggak. Dibatasi oleh umur enggak kita ini dalam beriman dan beramal soleh? Tapi Allah ketika memberikan pahala berupa jannah, dibatasi di jannah? Yang umur 60 tahun, ya masuk jannahnya 60 tahun aja. Habis itu keluar lagi. Dah, terus selamanya. Kenapa? Karena Allah melihat niat kita. Niat seorang mukmin adalah senantiasa menjadi hamba Allah dan taat kepada Allah hatta ya'tiyahul yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah engkau beribadah sampai datang kepadamu apa yang kau yakini. Kita enggak tahu kapan datangnya. Terus ibadah enggak? Terus ibadah. Nah, Allah berkenan untuk menyudahi sewaktu-waktu dan ternyata tetap dia istiqomah. Berarti ini orang punya rencana, punya niat untuk selalu istiqomah. Karena niatnya inilah dia diganjar. Jadi sebetulnya an-niyatu ablagh minal amal. Para salaf menasihatkan kita, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah niat ini baik-baik. Karena niat itu lebih menyampaikan daripada amal itu sendiri. Amal kita tidak akan bisa selamanya kan? Tapi niat kita untuk beramal selamanya itulah yang menjadikan pahalanya tidak pakai batas. Falahum ajrun ghairu mamnun. Demikian juga orang kafir, niatnya dia memang tidak pernah mau beriman. Buktinya sampai mati enggak beriman. Dalam kasus ini sampai dicabut nikmat warasnya dia juga tidak beriman. Ya sudah dibalas oleh Allah dengan niatnya tadi. Jadi hati-hati dalam memanfaatkan umur yang tersisa. Ustadz tolong jelaskan, apakah orang yang bunuh diri termasuk takdir dari Allah? Jawabannya, kalau sudah terjadi jelas itu takdir Allah. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan itu? Allah apa dia? Ya dialah. Siapa yang salah? Dia. Karena Allah enggak pernah nyuruh dia bunuh diri. Allah melarang bahkan hambanya itu bunuh diri. Ya, melarang. Allah murka besar. Sudah dikasih tahu belum sama Allah? Sudah. Dipaksa dia bunuh diri? Siapa yang milih bunuh diri? Salah siapa berarti? Pantas enggak diadab? Pinter antum. Udah antum aja yang jawab ini sekarang. Antum muftinya. Karena bacakan soal antum yang jawab. Apakah orang tua Nabi ahlul fatrah Ustadz? Bagaimana menurut antum, ahlul fatrah bukan? Naam ahlul fatrah. Nabi SAW mengatakan, cuman gini loh ya, ahlul fatrah itu dari segi masa. Dari segi masanya iya. Karena definisi ahlul fatrah itu melihat kepada dua hal. Dua perkara. Pertama, masa hidupnya dia, dan yang kedua, pernah sampai enggak kepadanya dakwah tauhid sebelum dia mati. Kita enggak bisa pukul rata bahwa semua orang yang hidup di masa itu tidak pernah mendengar tentang dakwah tauhid, tidak pernah mendengar ajaran agama yang benar. Enggak, karena ternyata ada kok yang tidak nyembah berhala ada. Contohnya adalah
Zaid bin Amr ibn Nufail, bapaknya Sa'id bin Zaid. Satu dari 10 yang diberi kabar gembira masuk jannah itu Zaid bin Amr bin Nufail. Itu tidak pernah dia ridho dengan paganismenya orang-orang Quraisy ketika itu. Dia mengingkari penyembahan, tapi dia tidak tahu dia harus bagaimana. Dia tidak tahu. Ini min ahlil fatrah. Waraqah bin Naufal mati sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Tapi kan dia mengikuti ajaran agama Nasrani. Dia bisa mengenali kebenaran ajaran agama Rasulullah SAW tadi. Orang tuanya Rasulullah bagaimana? Allahu a'lam. Sampai kepada mereka dakwah tentang Islam atau belum? Tapi yang jelas mereka masuk kategori ahlul fatrah dari ayat alladzi ba'atsa fil ummiyina, di surat As-Sajdah. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Hamim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira bihi qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Litunzira bihi, maksudnya dengan Al-Qur'an ini agar engkau wahai Rasulullah memberi peringatan kepada suatu kaum yang sebelum datangnya kamu enggak ada yang memberi mereka peringatan. Dari sini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah dalam kitabnya Adwa'ul Bayan mengkategorikan kedua orang tua Rasulullah min ahlil fatrah dalam makna sebelum Nabi itu berdakwah enggak ada yang menjelaskan tentang syirik dan tauhid kepada mereka. Dan dari ayat yang lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan, dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Kan orang tuanya udah meninggal duluan. Ketika di kandungan bapaknya meninggal. Beliau umur 6 tahun, ibundanya meninggal. Dan sebelum itu belum ada yang memberi peringatan kepada mereka. Di ayat yang lain Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab. Jadi di sini kita bisa simpulkan kedua orang tua Rasulullah min ahlil fatrah. Kalau secara zahir, ya zahirnya agamanya Abdul Muthalib dan anak-anaknya adalah paganisme. Zahir agama mereka. Abu Thalib begitu, Abu Lahab begitu, yang lain-lain, Abbas awalnya begitu, Hamzah juga awalnya begitu, Al-Harith juga awalnya begitu, semuanya begitu. Kemudian ada di antara mereka ini yang wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada yang wafatnya setelah itu. Yang wafat sebelumnya ini bagaimana statusnya? Ya sebagaimana zahir dari agama yang mereka anut, tapi di akhirat Allahu a'lam, kita enggak tahu. Karena Allah mengatakan Allah tidak akan mengazab sampai Allah mengutus Rasul. Jadi yang bisa kita nyatakan adalah hukum duniawinya saja. Secara duniawi mereka mati tidak dalam keadaan muslim. Ya, tapi di akhirat Allahu a'lam, kita enggak tahu. Apakah ada riwayat hadis mengatakan orang tua Nabi menyembah berhala? Saya tidak tahu ada riwayat apa enggak. Yang ada riwayat yang bisa ditafsirkan seperti itu. Contohnya ketika Nabi SAW melewati kuburan ibunya di Abwa, ya, perjalanan menuju Madinah. Nabi lewat kuburan ibunya, Nabi minta izin untuk memintakan ampun bagi ibunya, tapi enggak diizinkan oleh Allah. Seandainya ibunya muslim, harusnya boleh dong minta ampun untuk orang muslim. Yang enggak boleh itu memintakan ampunan untuk orang yang mati tidak dalam keadaan muslim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Itu tentang orang-orang musyrik. Dan Allah melarang seseorang memintakan ampunan bagi kedua orang tuanya yang tidak
mati dalam keadaan muslim. Di surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bana baina wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Jadi silahkan teladani sikap dan sepak terjangnya Nabi Ibrahim, kecuali satu saja tidak boleh kita teladani, yaitu janji beliau untuk memintakan ampun buat bapaknya yang mati kafir. Tidak boleh kita contoh itu. Ya, nggak boleh kita teladani. Artinya orang yang tidak meninggal dalam keadaan muslim, siapapun itu, walaupun kedua orang tua kita, tidak boleh kita memintakan ampun. Karena Allah sudah menjelaskan Allah tidak akan ngampuni orang berbuat syirik, dan kita hanya mengetahui hukum zahirnya. Zahirnya dari hadis ini, kedua orang, ibunya Rasulullah terutama ya, karena hadisnya berkenaan dengan ibunya Rasulullah. Rasulullah dilarang oleh Allah untuk mintakan ampun buat ibunya, tapi kemudian minta izin, boleh nggak saya kunjungi kuburnya? Dibolehkan oleh Allah. Taib. Jadi dalam perkara dunia beda dengan perkara akhirat. Perkara dunia kita menghukumi berdasarkan zahirnya. Matinya muslim, ya perlakukan dia sebagai muslim, sholatkan dia, doakan dia. Masuk surga enggak? Allahu a'lam. Siapa yang bisa memastikan orang masuk surga? Akidah Ahlus Sunnah mengatakan apa? La nahkum ala ahadin min ahlil qiblati bi jannatin wala nar, walakin narjulil muhsin wa nakhafu alaih wa nakhafu alal musiil mudhnib wa narjulahu rahmatallah. Itu statement Imam Ahmad dalam Usulus Sunnah. Kita tidak mengatakan menghukumi seorang pun dari ahlul qiblah, maksudnya kaum muslimin ini sebagai ahlul jannah ataupun sebagai ahli nar hanya semata-mata melihat amalnya. Tapi kita berharap orang-orang yang zahirnya itu banyak berbuat baik, kita harapkan dia menjadi ahlul jannah dengan tetap ada kekhawatiran. Jangan-jangan tidak begitu. Tapi lebih dominan harapannya. Sebaliknya, kalau zahirnya dia ini banyak berbuat dosa, kita lebih khawatirkan dia menjadi ahlun nar dengan tetap ada harapan karena dia muslim. Tapi kalau kafir, ya secara duniawi dihukumi kafir, mati dalam keadaan kekafiran, ya berlaku baginya ayat-ayat yang menjelaskan tentang nasibnya orang kafir. Bagaimana dengan orang sebelum dewasa, terus orang tersebut separuh waras, separuh gila? Terkadang kita menemukan orang seperti itu. Ya berdasarkan hadis Nabi, Rufi al-aqlam an thalas anil majnuni hatta yufiq. Ini umum sifatnya. Orang gila selagi dia masih gila nggak dicatat apa-apa. Sampai dia waras mulai catat. 2 menit kemudian gila lagi, kita angkat lagi. Ya begitu. Zahirnya begitu. Kalau pas 2 menit dia pas waras, dia berbuat maksiat dicatat. Gila lagi, nggak dicatat lagi. 2 hari kemudian waras sampai 1 bulan, 1 bulan dicatat. Akhir bulan kambuh lagi, diangkat lagi. Begitu. Bagaimana cara mengatasi seorang ibu yang selalu mencampuri rumah tangga anaknya dan selalu ingin semua anaknya berada di satu rumah yang sama dan seperti turut kehilangan anaknya atau tidak ridho anaknya menikah? Ya ini harus dinasehati ibunya ya. Tidak boleh dia punya sikap seperti itu karena dia menghalangi anaknya dari apa yang menjadi hak untuk menikah, untuk menjaga kemaluan, untuk berumah tangga itu hak. Tidak boleh orang tua menghalangi anaknya untuk seperti itu. Dan kalau dia maksa, tidak wajib ditaati. Dan ketika dia sudah menikah, wajib nggak di satu rumah kan? Tidak wajib juga. Karena istri punya hak untuk diberi tempat tinggal. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya. Itu hak istri untuk diberi tempat tinggal sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu berumah-rumah sendiri, ya
Kan tidak berarti ketika dia sudah menikah itu dia putus hubungan dengan ibunya kan. Dia masih bisa berkunjung ke ibunya atau ngontrak rumah dekat dengan rumah ibunya. Tidak berarti dia langsung putus hubungan, tidak. Jadi tidak ada alasan untuk memaksa anaknya begitu. Sampai di mana batasan seorang istri dalam mencampuri urusan harta warisan suaminya. Maksudnya mencampuri ini apa ya? Memperjuangkan ataukah menuntut? Ini saya nggak begitu paham mencampuri urusan harta warisan suaminya. Apakah suaminya mungkin punya warisan besar tapi dia malas ngurusi warisannya? Boleh nggak istrinya maksa-maksa gitu barangkali? Kalau itu yang dimaksud, ya dilihat apakah suaminya tidak bisa mencukupi nafkahnya kecuali dengan mendapatkan harta warisan itu, ataukah si suami bisa dengan hasil usahanya dia bisa memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya tanpa harus mengurus warisannya. Kalau memang kondisinya dia bisa mencukupi, maka tidak ada keharusan untuk mencampuri. Bahkan tidak punya hak dia untuk memaksa suaminya memperjuangkan warisannya. Tapi kalau itu adalah cara satu-satunya bagi si istri untuk mendapatkan hak nafkahnya, maka dia boleh menuntut kepada suaminya untuk memperjuangkan itu. Li'anna ma la yatimmul wajiba illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu dari kewajiban yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan cara tertentu, maka cara itu menjadi wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.